Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi besar dalam berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan tambang. Namun, paradoks terjadi ketika kekayaan alam ini tidak secara langsung berkontribusi pada kesejahteraan penduduknya dan perkembangan negara. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini. Pertama, masalah korupsi yang sudah lama menjadi bagian dari sistem pemerintahan. Korupsi melemahkan kemampuan negara untuk mendistribusikan sumber daya secara efektif dan merata kepada rakyat. Banyak potensi ekonomi yang terbengkalai atau tidak maksimal karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dibelokkan untuk keuntungan pribadi. Kedua, birokrasi yang berbelit dan tidak efisien juga menjadi penghambat. Proses perizinan dan berbagai regulasi seringkali memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ini tidak hanya mempengaruhi investor lokal, tetapi juga investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Ketidakpastian dalam hal regulasi dan perizinan membuat banyak investor enggan masuk ke pasar Indonesia. Ketiga, pendidikan dan sumber daya manusia yang belum optimal. Walaupun ada kemajuan dalam tingkat melek huruf dan akses pendidikan, kualitas pendidikan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Akibatnya, banyak lulusan yang menganggur atau bekerja di luar bidang keahliannya. Keempat, penciptaan lapangan pekerjaan yang belum sebanding dengan pertumbuhan populasi. Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Namun, pasar pekerjaan tidak berkembang sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat. Banyak warga Indonesia yang harus mencari pekerjaan bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri sebagai tenaga kerja migran. Kelima, infrastruktur yang masih terbatas di banyak daerah, terutama daerah-daerah terpencil. Ini membuat distribusi barang dan jasa semakin mahal dan tidak efisien, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun tantangan ini kompleks, ada upaya yang sudah dan sedang dilakukan untuk mengubah arah agar Indonesia bisa beranjak dari status negara berkembang. Reformasi kebijakan, peningkatan kualitas pendidikan, dan investasi besar-besaran dalam infrastruktur adalah beberapa langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan. Namun, semua ini memerlukan waktu, sinergi dan kemauan politik yang kuat dari semua pihak agar Indonesia dapat mewujudkan potensinya yang sesungguhnya.